Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah merespon pertanyaan saya tadi. Sebenarnya metode pembelajaran itu sama nggak sih dengan strategi pembelajaran? Sama nggak dengan pendekatan pembelajaran? Tadi sudah ada beberapa yang menjawab. Ada yang menjawab bahwa metode pembelajaran itu sama dengan strategi pembelajaran. Ada juga yang menjawab bahwa metode pembelajaran itu berbeda dengan strategi pembelajaran. Nah, ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sebelum nanti kita membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Jadi teman-teman mahasiswa, metode pembelajaran itu berbeda dengan strategi pembelajaran, berbeda dengan pendekatan pembelajaran, berbeda dengan model pembelajaran, berbeda dengan teknik dan juga taktik pembelajaran. Meskipun teknik dan taktik pembelajaran ini masuk dalam metode pembelajaran karena metode teknik dan taktik ini adalah turunan dari metode pembelajaran. Tapi pada dasarnya istilah-istilah tadi itu adalah berbeda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Akan saya mulai dari pemahaman tentang pendekatan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang pendekatan pembelajaran, berarti kita sedang berbicara tentang titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran, yang mana proses pembelajaran itu, sudut pandang tentang proses pembelajaran itu masih bersifat sangat umum. Namun demikian, meskipun masih bersifat sangat umum, tetapi sudut pandang tersebut nanti akan menginspirasi yang akan melatari tentang metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sehingga sebelum seorang pendidik menentukan metode yang dipakai dalam pembelajaran apa, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan atau merumuskan pendekatan pembelajaran yang dipakai itu seperti apa. Apakah berpusat pada pendidik ataukah berpusat pada peserta didik? Karena nanti pendekatan pembelajaran yang akan kita pakai akan mempengaruhi metode yang digunakan. Misalnya, kita menggunakan pendekatan pembelajaran student center, berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Bahwa semua kegiatan pembelajaran itu nanti berpusat atau tersentral pada peserta didik yang mencari, menemukan, menggali informasi sehingga nanti ditemukan sebuah konsep tentang topik yang dibahas, semuanya dari peserta didik. Pendidik hanya sebagai fasilitator. Maka kalau sudah tahu pendekatannya seperti itu, kan nanti metode yang dipakai akan disesuaikan dengan pendekatan yang dipakai tadi. Yang mana sih metode yang memang di situ berpusat pada peserta didik? Akan berbeda ketika kita memilih menggunakan pendekatan pembelajarannya teacher center, berpusat pada pendidik. Semuanya itu tersentral pada pendidik. Peserta didik hanya menerima, hanya mendengarkan, hanya mengikuti perintah dari pendidik. Jadi seperti itu. Nanti metode yang digunakan juga akan berbeda ketika kita menggunakan pendekatan student center. Maka tidak menutup kemungkinan nanti yang dipakai ketika pendekatan pembelajarannya teacher center, yang dipakai hanya metode yang dipakai hanya ceramah. Dari awal sampai akhir ceramah, semua anak-anak hanya diminta mendengarkan. Makanya di sini pendekatan pembelajaran menjadi sesuatu yang penting untuk dirumuskan di awal dan dipikirkan sehingga nanti metode yang dipakai juga akan mengikuti pendekatan yang dipakai. Karena dari pendekatan pembelajaran itu nanti akan turun lagi menurunkan yang namanya strategi pembelajaran. Karena di sini pendekatan pembelajaran itu sudut pandang atau titik tolak tentang proses pembelajaran tetapi masih bersifat umum. Perlu cara untuk melakukan sudut pandang tadi, langkahnya seperti apa, maka diturunkan